Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal zuhud, cinta Allah dan cinta Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah mengasihi kalian." Quran Surat Ali Imran. Ketahuilah, wahai yang dikasihi Allah, bahwa kecintaan hamba kepada Allah dan Rasul-Nya adalah ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kecintaan Allah kepada hambanya adalah limpahan ampunannya kepada hambanya. Dalam sebuah kisah dinyatakan, apabila seorang hamba mengetahui kesempurnaan yang hakiki tiada lain kecuali milik Allah, dan setiap yang nampak sempurna dari dirinya atau orang lain adalah dari dan karena Allah, cintanya hanya milik dan kepada Allah. Semua itu menuntut kita untuk menaatinya dan mencintai segala hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu, mahabbah ditafsirkan sebagai hasrat untuk taat dan keniscayaan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peribadatannya. Ini merupakan dorongan menuju ketaatan kepada Allah. Al-Hasan radhiyallahu an pernah berkata, beberapa kaum bersumpah setia di hadapan Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh kami mencintai Tuhan kami." Maka turunlah ayat tersebut. Bashar al-Hafi berkisah, "Aku mimpi bertemu dengan Rasulullah. Beliau bertanya, 'Wahai Bashar, tahukah engkau dengan apa Allah meninggikan kamu di antara kawan-kawanmu?' Kemudian Bashar menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah.' Kemudian Rasulullah bersabda, 'Dengan baktimu kepada orang-orang saleh, nasihatmu kepada saudara-saudaramu, kecintaanmu kepada sahabat-sahabatmu dan pengikut sunnahku, serta kepatuhanmu kepada sunnahku.' Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Barang siapa menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, pada hari kiamat dia akan bersamaku di surga.'" Dalam hadis masyhur disebutkan bahwa orang yang berpegang pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang lain berbuat kerusakan dan terjadi pertikaian di antara para penganut mazhab, dia memperoleh pahala dengan 100 pahala syuhada. Demikian disebutkan dalam Syirah al-Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua umatku masuk surga kecuali orang yang tidak menginginkannya." Kemudian para sahabat bertanya, "Siapakah yang tidak menginginkannya?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Orang yang menaatiku masuk surga, sedangkan orang yang durhaka kepadaku tidak menginginkan masuk surga." Setiap amalan yang tidak berdasarkan sunnahku adalah maksiat. Seorang ulama sufi berkisah, "Kalau kamu melihat seorang guru sufi terbang di udara, berjalan di atas laut, atau memakan api dan sebagainya, sementara dia meninggalkan perbuatan fardu atau sunnah secara sengaja, ketahuilah bahwa itu adalah dusta dalam pengakuannya. Perbuatannya bukanlah karomah. Kami berlindung kepada Allah dari yang demikian." Al-Junaid radhiyallahu an berkata, "Seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali melalui Allah.
Jalan untuk sampai kepada Allah adalah mengikuti Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad Al-Hawari radhiyallahu an pernah berkata, setiap perbuatan tanpa mengikuti sunnah adalah batil, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang mengabaikan sunnahku, haram baginya syafaatku. Suatu waktu terlihat seorang gila yang tidak meremehkan dirinya. Kabar tersebut kemudian diberitahukan kepada Ma'ruf Al-Karki. Dia tersenyum dan berkata, wahai saudaraku, Allah memiliki para pencinta dari anak-anak, orang dewasa, orang berakal, dan orang gila. Yang ini adalah yang engkau lihat pada orang gila. Al-Junaid berkata, guruku Asari radhiyallahu an jatuh sakit. Kami tidak tahu obat untuk menyembuhkannya, penyakitnya, dan juga tidak tahu sebab sakitnya. Kemudian dokter yang berpengalaman memberikan resep kepada kami. Oleh sebab itu, kami menampung air seninya ke dalam sebuah botol. Lalu dokter itu melihat dan mengamati dengan seksama. Kemudian sang dokter berkata, aku melihat air seni ini seperti air seni seorang pencinta. Aku kemudian seperti disambar petir dan jatuh pingsan. Botol itu pun tumpah dan jatuh dari tanganku. Kemudian aku kembali kepada Sari dan mengabarkan hal itu kepadanya. Dia tersenyum dan berkata, Allah mematikan yang dia lihat. Aku bertanya, wahai guruku, apakah mahabbah itu tampak jelas dalam air seni? Kemudian dia menjawab, benar. Al-Fudail radhiyallahu an pun pernah berkata, apabila ditanyakan kepadamu apakah engkau mencintai Allah, maka diamlah, sebab jika engkau menjawab tidak, maka engkau menjadi kafir. Sebaliknya, jika engkau menjawab iya, berarti sifatmu bukan sifat para pencinta Allah. Maka waspadalah dengan mencintai dan membenci sesuatu. Sufyan berkata, barang siapa mencintai orang yang mencintai Allah, berarti dia mencintai Allah. Barang siapa memuliakan orang yang memuliakan Allah, berarti dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Sahal berkata, tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Tanda cinta kepada Allah dan Al-Quran adalah cinta kepada Rasulullah. Tanda cinta kepada Rasulullah adalah cinta kepada sunnahnya. Tanda cinta kepada sunnahnya adalah cinta kepada akhirat. Tanda cinta kepada akhirat adalah benci dengan dunia. Tanda benci dengan dunia adalah tidak mengambil kecuali sebagai bekal dan perantara menuju akhirat. Abu Al-Hasan Al-Zanjani berkata, pokok ibadah itu adalah 3 anggota badan, yaitu telinga, hati, dan lidah. Telinga untuk mengambil pelajaran, hati untuk bertafakur, sedangkan lidah untuk berkata benar, bertasbih, dan berzikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab. Asari radhiyallahu an berkata, aku bersama Al-Jurjani melihat tepung, lalu Al-Jurjani menelannya. Aku tanyakan hal itu kepadanya, mengapa engkau tidak memakan makanan yang lain? Kemudian dia menjawab, aku hitung di antara mengunyah dan menelan itu ada 70 kali tasbih. Karena itu aku tidak pernah lagi memakan roti sejak 40 tahun yang lalu. Suatu ketika Sahal bin Abdullah makan setiap 15 hari sekali.
Saat memasuki bulan Ramadan, dia tidak makan kecuali sekali saja. Sekali-sekali dia menahan lapar hingga 70 hari. Apabila dia makan, badannya menjadi lemah, namun jika dia lapar, badannya menjadi kuat. Dia beriktikaf di Masjidil Haram selama 30 tahun tanpa terlihat makan dan minum. Dia tidak melewatkan sesaat pun dari berzikir kepada Allah. Umar bin Ubaid tidak pernah keluar dari rumahnya kecuali karena 3 hal, yaitu salat berjamaah, menjenguk orang sakit, dan melayat orang yang meninggal. Ketahuilah bahwa pencari akhirat harus melakukan kezuhudan dalam kehidupan dunia agar cita-citanya hanya satu dan batinnya tidak terpisah dari lahirnya. Tidak mungkin menjaga keadaan itu kecuali dengan penguasaan lahir dan batin. Ibrahim bin Al-Hakim berkata, apabila hendak tidur, bapakku sering menceburkan diri ke laut lalu bertasbih. Ikan-ikan pun berkumpul dan ikut bertasbih bersamanya. Wahab bin Munabbih berdoa kepada Allah agar dihilangkan rasa kantuk pada malam hari. Karena itu dia tidak pernah tidur selama 40 tahun. Hasan al-Hallaj mengikat kaki dan mata, kaki hingga lutut dengan 13 ikatan. Dia menunaikan sholat dalam keadaan seperti itu sebanyak 1000 rakaat dalam sehari semalam. Dalam sebuah kisah, Al-Junaid pernah pergi ke pasar dan membuka tokonya. Dia masuk, menurunkan tirai, menunaikan sholat 400 rakaat, kemudian pulang selama 40 tahun. Hasbi bin Daud menunaikan sholat duha dengan wudhu untuk sholat isya. Maka hendaklah orang-orang mukmin selalu dalam keadaan suci. Setiap kali berhadas, bersegeralah bersuci, sholat 2 rakaat, dan berusaha menghadap kiblat dalam setiap duduknya. Hendaklah dia membayangkan bahwa dirinya sedang duduk di hadapan Rasulullah menurut kadar kehadiran dan pengawasan batinnya. Dengan demikian dia terbiasa tenang dalam segala perbuatan. Dia rela menanggung penderitaan, tidak melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, dan memohon ampunan dari setiap hal yang menyakitinya. Dia tidak membanggakan diri atas perbuatannya karena bangga atau ujub termasuk sifat-sifat setan. Pandanglah diri dengan mata kehinaan dan pandanglah orang-orang saleh dengan mata kemuliaan dan keagungan. Barang siapa yang tidak mengenal kemuliaan orang-orang saleh, Allah mengharamkannya bergaul dengan mereka. Dan barang siapa yang tidak mengenal mulanya ketaatan, dicabutlah manisnya ketaatan itu dari dalam kalbunya. Dalam satu riwayat, Al-Fudail bin Iyad pernah ditanya, wahai Abu Ali, kapan seseorang bisa dijuluki orang saleh? Kemudian dia menjawab, apabila ada kesetiaan dalam niatnya, ada ketakutan dalam kalbunya, ada kebenaran pada lidahnya, dan ada amal soleh pada anggota tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj, wahai Ahmad, jika engkau ingin menjadi orang yang paling waro', berlaku zuhudlah di dunia dan cintailah akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana cara aku berlaku zuhud di dunia? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ambillah dari keduniaan itu sekedar memenuhi keperluan makan, minum, dan pakaian. Janganlah menyimpannya untuk hari esok dan biasakanlah berzikir kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana cara aku membiasakan berzikir kepadamu? Kemudian Allah menjawab, dengan mengasingkan diri dari manusia
Gantilah tidurmu dengan salat dan ganti juga makanmu dengan lapar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zuhud di dunia dapat menenangkan hati dan badan. Cinta kepadanya dapat memperbanyak emosi dan kesedihan. Cinta kepada keduniaan merupakan induk setiap kesalahan, dan zuhud dari dunia merupakan induk setiap kebaikan dan ketaatan. Seorang saleh sedang melewati sekelompok orang. Tiba-tiba dia mendengar seorang dokter sedang menerangkan tentang penyakit dan obat-obatan. Dia bertanya, "Wahai penyembuh penyakit tubuh, dapatkah engkau mengobati penyakit hati?" Kemudian dokter itu menjawab, "Ya, sebutkan penyakitnya." Orang saleh itu berkata, "Dosa telah menghitamkannya sehingga menjadi keras dan kering. Apakah engkau dapat mengobatinya?" Dokter menjawab, "Obatnya adalah ketundukan, permohonan yang sungguh-sungguh, istighfar di tengah malam dan siang hari, bersegeralah menuju ketaatan kepada Zat yang Maha Mulia dan Maha Pemberi ampunan, dan permohonan maaf kepada Raya yang Maha Kuasa." Inilah obat penyakit hati dan penyembuhnya dari Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib. Lalu orang saleh itu menjerit dan berlalu sambil menangis. Dia berkata, "Dokter yang baik, engkau telah mengobati penyakit hatiku." Dokter itu berkata, "Ini adalah penyembuh penyakit hati orang yang bertobat dan mengembalikan kalbunya kepada Zat yang Maha Benar dan Maha Menerima Taubat." Dalam sebuah kisah, seseorang membeli seorang budak, kemudian budak itu berkata, "Wahai tuanku, aku ingin mengajukan 3 syarat kepada Anda. Pertama, Anda tidak menghalangiku untuk menunaikan salat wajib apabila tiba waktunya. Kedua, Anda boleh memerintahku sesuka Anda pada siang hari, namun tidak menyuruhku pada malam hari. Ketiga, Anda memberikan kepadaku sebuah kamar di rumah Anda dan tidak boleh dimasuki orang lain." Pembeli budak itu berkata, "Aku akan memenuhi syarat-syarat itu." Selanjutnya dia berkata, "Lihatlah kamar-kamar itu." Budak itu pun berkeliling dan menemukan sebuah kamar yang sudah rusak, lalu berkata, "Aku mengambil kamar ini." Kemudian pembeli budak bertanya, "Wahai budak, mengapa engkau memilih kamar yang rusak?" Budak itu menjawab, "Wahai tuanku, tidakkah Anda tahu bahwa yang rusak di sisi Allah merupakan taman?" Budak itu melayani tuannya pada siang hari dan malamnya dia beribadah kepada Tuhannya. Hingga pada suatu malam tuannya berkeliling di sekitar rumahnya lalu sampai di kamar budak itu. Tiba-tiba dia melihat kamar itu bercahaya sementara budak itu sedang bersujud. Di atas kepalanya ada cahaya yang bergantung di antara langit dan bumi. Budak itu bermunajat dan merendahkan diri kepada Allah. Dia berdoa, "Ya Allah, aku memenuhi hak tuanku dan melayaninya pada siang hari. Kalau tak begitu, aku tidak akan melewatkan siang dan malamku selain untuk berkhidmat kepadamu. Maka ampuni aku, wahai Tuhanku." Tuannya menyaksikan kejadian itu hingga waktu subuh pun tiba. Pelita itu menghilang dan atap kamar pun menutup kembali. Kemudian dia kembali dan memberitahukan kejadian itu kepada istrinya. Ketika malam kedua tiba, dia mengajak istrinya dan mendatangi pintu kamar itu. Tiba-tiba mereka menemukan budak itu sedang bersujud dan ada pelita di atas kepalanya. Mereka pun berdiri di depan pintu kamar sambil memandangi budak itu dan menangis hingga waktu subuh pun tiba. Mereka pun memanggil budak itu dan berkata, "Engkau aku merdekakan karena Allah, sehingga engkau dapat mengisi siang dan malammu dengan beribadah kepada Zat yang engkau mohonkan maafnya."
Kemudian budak itu menadahkan tangannya ke langit dan berkata, "Wahai pemilik segala rahasia, kini rahasia itu telah tampak. Hidup ini tak lagi kuinginkan setelah rahasia itu tersebar." Selanjutnya dia berdoa, "Ya Allah, aku memohon kematian kepadamu." Budak itu pun tersungkur dan kemudian wafat. Demikianlah keadaan orang-orang saleh serta para pencinta dan pendamba. Dalam kitab Zar'ariyat dikisahkan bahwa Musa alaihi salam punya seorang sahabat yang sangat dekat. Pada suatu hari sahabatnya berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Allah agar aku dapat mengenalnya dengan makrifat yang sebenar-benarnya." Musa alaihi salam berdoa dan doanya pun dikabulkan. Kemudian karibnya pun pergi ke puncak gunung bersama binatang-binatang buas. Musa pun kehilangan dia. Musa pun kembali berdoa, "Wahai Tuhanku, aku kehilangan saudara dan sahabatku." Tiba-tiba ada jawaban, "Wahai Musa, orang yang mengenalku dengan makrifat yang sebenar-benarnya tidak bergaul dengan makhluk untuk selama-lamanya." Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam sedang berjalan di pasar. Tiba-tiba seorang perempuan menabrak mereka. Kemudian Yahya alaihi salam berkata, "Demi Allah, aku tidak merasakannya." Kemudian Isa alaihi salam bertanya, "Maha suci Allah, badanmu ada bersamaku, tetapi kalbumu ada di mana?" Kemudian Yahya alaihi salam menjawab, "Wahai anak bibiku, kalau kalbu merasa tentram kepada selain Allah sekejap mata pun, niscaya engkau mengira aku tidak mengenal Allah." Seorang ulama berkata, makrifat yang benar adalah menceraikan dunia dan akhirat dan menyendiri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mabuk karena ketegukan mahabbah, karena itu dia tidak sadar kecuali ketika melihat Allah. Dia berada di atas cahaya dan Tuhannya.